Oke, saya akan melanjutkan pembahasan tentang perbedaan pendapat antara dua orang debater medsos, yaitu Mikana dan Agatha. Video yang lalu saya sudah mengatakan bahwa dua orang ini memang sudah terkenal di medsos, di TikTok, YouTube, dan sebagainya. Dan Mikana ini ada di posisi oneness, tetapi Agatha saya kurang paham dia ada di posisi mana. Tetapi secara ringkas saya sudah memberikan dan menyatakan bahwa keduanya perlu kita pertimbangkan untuk kita dengarkan, karena apa yang mereka sampaikan memang butuh diklarifikasi lebih dalam lagi di dalam Alkitab. Mikana sudah katakan bahwa dia adalah seorang oneness yang mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menunjuk kepada satu person yang sama, dan dia menolak Tritunggal. Dan mari kita lihat dulu video tentang Mikana yang mereaksi atau mengkritisi posisi daripada Agatha berikut ini. Jadi Itokku, jangan karena Agatha ini bahas-bahas Islam, seakan-akan kalian pikir dia pembela kekristenan. Oh tidak. Agatha itu, mohon maaf, imannya sama dengan saksi Yehova. Karena Agatha tidak percaya Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal, Yesaya 9:5, Tuhan Yesus adalah Bapa yang mulia, Efesus 1:17, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa, 2 Tesalonika 2 ayat 16. Makanya di video sebelumnya saya anjurkan saudara untuk membaca Alkitab sungguh-sungguh dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kalian bisa membedakan mana apologet dari Tuhan Yesus, mana apologet palsu. Terima kasih. Ya, jadi si Mikana ini mengatakan bahwa Agatha itu adalah pengikut saksi-saksi Yehova. Apakah benar dia seorang saksi Yehova? Saya memang belum tahu itu, tetapi menurut teman-teman mengatakan dia bukan saksi Yehova karena dia percaya doktrin Allah Tritunggal, sementara kelompok saksi Yehova itu menolak ajaran Alkitab tersebut. Dan Mikana mengatakan bahwa Agatha tidak percaya Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal, Yesaya 9:5, Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang mulia, Efesus 1:17, lalu Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa, 2 Tesalonika 2 ayat 16. Nah, ada beberapa poin tanggapan saya terhadap statement Mikana terhadap Agatha tersebut. Yang pertama, memang kalau kita melihat ya, gaya bicara atau style daripada para debater yang viral saat ini, itu mereka memang punya gaya bicara yang khas yang membuat orang tertarik untuk mendengarkan mereka. Bukan hanya Mikana, tetapi juga Agatha, Elia Myron, termasuk Edis TV, dan sebagainya. Mereka punya komunikasi yang bagus. Apa yang mereka bicarakan itu selalu ditonton orang. Jadi gaya komunikasi mereka itu membuat orang tertarik untuk mendengarkan apa yang mereka ngomong. Sehingga mereka itu punya pengikut yang banyak. Kita mesti berhati-hati dengan orang-orang yang semacam demikian. Kenapa? Kita bukan hanya melihat bagaimana bicara mereka, tapi yang terutama, yang terpenting adalah bagaimana isi daripada omongan mereka. Pengajaran mereka ketika mereka bicara tentang Alkitab, kita harus meneliti lebih dalam, lebih cermat, sehingga kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang mungkin atau kemungkinan mereka sampaikan akibat gaya bicara yang menarik itu. Jadi kita jangan terpesona terhadap komunikasi seseorang yang bagus, lalu kita anggap ajarannya itu pasti benar. Dan seperti itu. Memang ini sebuah kritik juga bagi para hamba Tuhan pendeta yang khotbah di mimbar atau memberikan pengajaran-pengajaran di medsos. Memang kadang-kala para pengkhotbah Kristen itu membosankan karena mereka bicara dengan intonasi yang tidak teratur, gayanya tidak tertata rapi, bagus, sehingga orang merasa mengantuk mendengarkan mereka. Dan itu menjadi kelemahan bagi para hamba Tuhan. Walaupun pengajarannya benar, tapi kalau mereka menyampaikan dengan cara yang membuat orang mengantuk, orang-orang tidak akan tertarik mendengarkan ajaran itu. Nah, ini sisi negatifnya yang harus diperhatikan, sehingga usahakanlah kalau kita bicara, kita harus bicara dengan teratur, sehingga orang bisa mau mendengarkan omongan kita. Sehingga ajaran yang kita sampaikan, ajaran yang benar itu bisa didengarkan, sehingga mereka boleh diberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita akan melihat bagaimana kritik Mikana terhadap Agatha. Dia mengatakan Agatha itu menolak sebuah ajaran yang dipahami oleh Mikana bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ini perbedaan paham mereka berdua. Agatha di posisi doktrin Tritunggal, sementara Mikana itu menganut oneness atau yang dikenal juga dengan Sabellianisme, yang percaya bahwa tidak ada 3 pribadi Allah itu. Allah hanya ada satu pribadi, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus menunjuk pada pribadi yang sama. Lalu
si Mikana mengeluarkan 3 teks itu, Efesus 1 ayat 17, 2 Tesalonika 2 ayat 16, Yesaya 9 ayat 5 untuk mendukung posisi oneness-nya dia. Nah, sebelum saya menjawab itu, sebetulnya doktrin Tritunggal, kontroversi tentang ajaran ini sudah banyak dibahas di media sosial. Ada banyak pendeta-pendeta yang sudah memberikan pengajaran terhadap ajaran Alkitab ini, dan ini sudah terus-menerus diulang oleh banyak orang, sehingga bagi sebagian orang sudah membosankan. Tetapi tidak masalah kalau saya sekarang mengulangi lagi secara ringkas untuk memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Mikana di dalam videonya tersebut. Bagaimana kita memahami doktrin Allah Tritunggal? Nah, doktrin Allah Tritunggal atau 3 pribadi Allah itu sebetulnya sudah ada sejak kekekalan masa lampau. Ketiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah eksis di masa lampau yang tak terbatas. Ketiganya sudah berkeberadaan. Buktinya apa ya? Buktinya banyak sekali di dalam Alkitab. Misalnya sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum saya nongol di dunia ini, maka Allah itu kan dikenal dengan satu sifat yang disebut dengan Maha Kasih. Allah itu kasih, bukan? Alkitab mengatakan. Sehingga kalau Allah itu kasih, maka ada beberapa di sana. Kalau hanya satu pribadi, maka sifat Allah yang Maha Kasih itu tidak bisa dia manifestasikan. Dia memanifestasikan kepada siapa? Kasihnya itu, kalau dia hanya satu pribadi. Jadi dibutuhkan pribadi-pribadi yang lain, sehingga Allah bisa mengaplikasikan sifat Maha Kasihnya itu. Dan kita percaya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga ketiganya bisa berelasi, bisa berhubungan satu sama lain, sehingga sifat Maha Kasih Allah itu bisa diterapkan di antara ketiganya. Misalnya Yesus itu sudah dikasih oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 24. Jadi Bapa mengasihi Anak, dan ini terjadi sebelum dunia dijadikan, Alkitab bilang. Jadi sebelum segala sesuatu ada, hanya Allah seorang diri. Lalu bagaimana dia memanifestasikan kasihnya itu? Maka dibutuhkan pribadi-pribadi lain. Sehingga kalau kita mengikuti paham Oneness Pentecostalism, termasuk kelompok Islam yang percaya kepada tauhid, yang percaya pada satu pribadi tunggal mutlak, kita tidak bisa memanifestasikan kasih Allah itu kepada yang lain. Karena cuma Allah sendiri aja, cuma satu pribadi. Jadi pada waktu itu Allah menjadi Allah yang bisu, yang impoten, yang tidak bisa berelasi. Karena cuma satu pribadi mutlak. Sehingga secara logis, doktrin Allah Tritunggal itu benar. Kenapa? Karena ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebelum penciptaan segala sesuatu, dan ketiganya bisa berelasi, sehingga sifat Allah yang disebut kasih itu bisa dimanifestasikan di antara ketiganya. Itu sebab Alkitab mengatakan, Bapa itu sudah mengasihi aku, kata Yesus ya, dalam Yohanes 17:24, sebelum dunia dijadikan. Jadi harus ada objek yang dikasih, lalu ada subjek yang mengasihi. Sehingga doktrin oneness itu tidak alkitabiah dan tidak tepat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau tadi sebelum dunia dijadikan, sekarang pada waktu dunia mau dijadikan atau hendak dijadikan, apa yang terjadi? Yang mana betul? Doktrin Tritunggalkah ataukah doktrin oneness? Yang mana lebih tepat? Nah, kalau kita mengacu kepada Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita atau marilah kita. Di situ ada kata kita. Sudah sering saya jelaskan bahwa kata kita itu adalah kata orang pertama bentuk jamak, dan itu bicara tentang Allah. Karena Allah bicara, baiklah kita menjadikan manusia. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa kita itu mencakup malaikat. Kalau itu malaikat, itu tidak tepat. Karena yang diajak itu adalah diajak untuk mencipta. Sehingga kalau Allah mengatakan, marilah kita, dia ngajak malaikat, marilah kita menjadikan manusia. Itu tidak tepat. Karena malaikat bukan pencipta. Malaikat adalah pribadi yang dicipta. Jadi tafsiran bahwa kata kita itu mencakup malaikat itu salah. Sehingga yang tepat adalah, marilah kita, berarti pribadi yang satu mengajak pribadi yang lain ikut mencipta. Lalu siapa itu? Tentu saja Oneness Pentecostalism tidak bisa menjawab ini. Karena mereka mengatakan hanya satu pribadi. Hanya satu pribadi Allah. Nah, lalu siapa yang diajak untuk mencipta itu? Memang dalam Kejadian 1:26, kita tidak bisa menjumpai secara
eksplisit siapa yang diajak untuk mencipta. Tapi penafsiran yang benar terhadap sebuah teks adalah kita harus meninjau secara keseluruhan ayat di dalam Alkitab. Jadi harus bersifat total skriptura, seluruh Alkitab. Jadi bagaimana kita menafsirkan suatu teks, kita harus membandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Dan kalau kita misalnya mengacu kepada Ayub pasal 33 ayat 4, di sana dikatakan bahwa Roh Allah telah membuat aku, atau Roh Allah telah menjadikan aku. Jadi Roh Allah ternyata mencipta, menjadikan manusia. Sehingga kata kita di Kejadian 1:26 itu juga mencakup Roh Kudus. Karena di Ayub pasal yang ke-33 ayat 4, ternyata Roh Allah juga itu menjadikan manusia. Lalu Yesus di mana? Tentu saja Yesus juga ikut di dalam kata kita itu. Di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dia ini siapa? Sang Firman di ayat 1 tadi. Sang Firman itu siapa? Adalah Yesus itu sendiri. Karena di ayat 14 dan seterusnya, Sang Firman itu menjadi manusia. Dan Dia adalah Yesus. Sehingga berdasarkan Ayub pasal 33 ayat 4 dan juga Yohanes 1 ayat 3, di mana Alkitab mencatat Roh Kudus dan Yesus juga mencipta, maka kesimpulannya kata kita di dalam Kejadian 1:26 itu bukan hanya bicara tentang Bapa, tapi juga Yesus dan Roh Kudus tercakup di dalamnya. Sehingga ketika dikatakan marilah kita menjadikan manusia, maksudnya itu satu pribadi mengajak pribadi-pribadi lain. Dalam hal ini tentu saja kita bisa simpulkan bahwa yang menciptakan adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini dasar berikutnya mengapa kita percaya doktrin Allah Tritunggal. Lalu yang ketiga, misalnya, kenapa kita harus percaya Tritunggal? Ya karena ada beberapa pribadi Allah yang dibicarakan Alkitab. Bukan hanya ketiganya saling mengasihi satu sama lain, bukan hanya ketiganya sama-sama melakukan penciptaan manusia dan segala sesuatu, tapi juga bahwa antara satu pribadi dan pribadi yang lain itu melakukan sebuah aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi. Misalnya ketika karena begitu besar kasih Allah dalam Yohanes 3:16, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah Bapa begitu besar kasihnya bagi dunia, lalu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada Bapa, ada anak toh. Bapa mengaruniakan anak, berarti ini menunjuk pribadi-pribadi. Karena hanya pribadi yang bisa mengaruniakan yang lain. Lalu di ayat 17 dikatakan Allah mengutus anaknya ke dunia. Yohanes 3:17. Adanya Allah yang mengutus anak menunjuk bahwa mereka berdua ini adalah suatu pribadi. Karena kalau bukan pribadi, yang satu tidak bisa mengutus yang lain. Kalau Allahnya oneness, kita mau terapkan di dalam ayat ini, itu tidak bisa. Bagaimana Dia bisa mengutus yang lain? Apakah Dia mengutus dirinya sendiri? Kalau Allah Bapa mengutus dirinya sendiri, maka Alkitab tidak boleh mencatat Allah mengutus anaknya. Tidak bisa. Harusnya Dia mengatakan, aku datang ke dunia. Aku sendiri yang datang ke dunia. Tidak perlu diutus. Alkitab harus dirubah kalau begitu. Bukan dicatat Allah mengutus anaknya ke dunia, tapi aku datang ke dunia. Karena hanya satu pribadi. Sehingga adanya pribadi yang mengutus yang lain menunjukkan bahwa yang mengutus dan yang diutus itu adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Nah, ini juga merupakan dasar daripada doktrin Allah Tritunggal yang dicatat dalam Alkitab, sehingga kita tidak boleh menerima Allahnya oneness. Kita harus percaya pada Allah yang mempunyai tiga pribadi tetapi dalam satu hakikat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana respon daripada Mikana ketika dia mempresentasikan posisinya sebagai oneness dengan tiga teks tadi. Oke, sekarang saya akan jawab tiga teks daripada Mikana itu. Pertama, dia menggunakan Yesaya 9 ayat 5 ya. Yesaya 9 ayat 5. Saya baca dulu Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi kata Bapa yang kekal ini digunakan Mikana, sehingga menunjukkan bahwa ini kan nubuat untuk Yesus. Sehingga ketika Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal, maka Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, ini sebuah pemahaman yang tidak didasari pada penafsiran yang komprehensif. Kalau memang Yesaya 9 ayat 5 bicara tentang Bapa adalah Yesus, maka itu akan menabrak begitu banyak ayat yang sudah saya sebutkan tadi, di mana ada tiga pribadi yang mencipta, di mana
Bapa dan Anak itu saling mengasihi, ada yang satu mengutus yang lain dan sebagainya, itu akan menentang ayat-ayat tersebut. Lalu bagaimana dengan Yesaya 9:5? Jadi kata Bapa yang kekal di dalam Yesaya 9:5 itu dari bahasa aslinya itu adalah Abiad. Abiad itu secara harfiah berarti Bapa kekekalan. Maksudnya Yesus adalah sumber kekekalan itu sendiri. Jadi tidak mengindikasikan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Itu sebuah kekeliruan. Lalu ayat yang kedua, Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Mikana menafsirkan ayat ini dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa. Karena ada kata yaitu Bapa, menunjukkan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, kalau kita melihat ayat ini secara menyeluruh berdasarkan konteksnya, lagi-lagi pemahaman Mikana ini salah. Karena kalau kita melihat misalnya di ayat yang ke-18, dikatakan supaya Ia, ini menunjuk kepada Allah ya. Lalu panggilannya, itu nya, itu Allah juga, lalu ditentukannya, itu juga Allah. Kemudian ayat 19, di ayat 19 ada kata-kata kuasanya. Kemudian ayat 20 ada kata dikerjakannya, yang dikerjakannya, nya ini menuju kepada Allah, Bapa. Tetapi di dalam Kristus, sehingga nya yang menuju pada Allah Bapa itu berbeda dengan Kristus. Karena dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia. Membangkitkan siapa? Kristus tadi itu. Siapa yang membangkitkan? Nya tadi itu, di bagian awal tadi itu. Atau Ia, atau Allah, Bapa. Bapa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sehingga Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus, jelas ada dua pribadi yang berbeda. Kemudian selanjutnya dikatakan, dan mendudukan Dia, mendudukan Yesus di sebelah kanannya di surga. Ya, jadi Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah, Bapa. Nah, kalau Yesus adalah pribadi yang sama dengan Bapa, lalu mengapa Yesus itu duduk di sebelah kanan? Sehingga antara Bapa dan Yesus itu merupakan dua pribadi yang berbeda. Apalagi di ayat 20 tadi dikatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus Kristus dari antara mati. Yang satu bisa membangkitkan yang lain, mana bisa menunjuk pada pribadi yang sama? Tidak bisa. Sehingga kalau di ayat yang ke-17, Mikana mau memahami bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Bapa itu sendiri, itu salah. Karena itu akan menentang ayat-ayat selanjutnya berdasarkan konteks pasal dan ayat yang diangkat itu sendiri. Jadi ini penafsiran yang keliru daripada Mikana. Kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ini jelas-jelas juga dibedakan antara Allah dan Yesus Kristus karena dikatakan dan Ia ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan, jadi ada kata dan di sana. Dan Allah Bapa kita. Jadi antara Ia yang menuju pada Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Kata dan itu menunjuk bahwa ada dua pribadi di sana, bukan satu pribadi. Misalnya saya ini sedang bersama dengan Maitua, dengan istri saya, Albert dan Maitua. Nah, apakah Albert itu sama dengan Maitua? Satu pribadi yang sama? Tidak bisa. Itu dua pribadi yang berbeda. Karena ada kata dan, saya dan istri. Menunjuk dua pribadi, sama juga dengan ayat 16 tadi itu. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16, Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Bagaimana ceritanya Tuhan Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri? Ya kan? Ini penafsiran yang keliru dan menabrak begitu banyak ayat-ayat lain dalam Alkitab. Nah, ayat 14 juga dikatakan, untuk itulah Ia itu menunjuk pada Allah, Allah Bapa, telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah, Bapa yang memanggil kita oleh Injil, sehingga kita beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi itu menunjuk pada dua pribadi yang berbeda, sehingga tiga teks yang digunakan Mikana untuk menyerang Agatha, posisi Agatha yang menolak Allah itu satu pribadi, itu tidak tepat. Bukan saja bahwa Mikana menentang konteks daripada ayat tersebut, tetapi juga Mikana sudah menabrakkan ayat itu dengan begitu banyak ayat lain yang sudah disampaikan tadi itu. Sehingga dengan demikian maka Mikana ini mengajarkan Alkitab secara tidak tepat, tidak benar, tidak komprehensif, tidak kontekstual. Sehingga kita tidak usah mendengarkan si Mikana ini. Dia oneness, dan itu doktrin oneness
Allah satu pribadi itu sebenarnya sudah dikutuk oleh Bapak-Bapak gereja di abad yang ketiga, dan kita tidak perlu lagi membangkitkan teori itu, dan ini sudah begitu banyak dijawab oleh para pengajar Kristen, dan ini jawaban saya sudah kesekian kalinya, cuma mengulang-ulang saja sesuatu yang sudah basi untuk dijelaskan. Tapi ya mau tidak mau kita harus memberikan penjelasan secara berulang-ulang supaya orang bisa mengingatnya dan tidak melupakan hal yang fundamental ini. Jadi sekali lagi, ketika Mikana mengkritisi Agatha, itu kritikannya si Mikana itu tidak didasari pada Alkitab. Walaupun dia menggunakan ayat Alkitab, tapi dia menggunakan secara serampangan, secara sembrono, tidak ditafsirkan secara tepat menurut sistem penafsiran yang benar. Dia melakukan penafsiran yang tidak kontekstual. Sehingga mana yang benar antara Mikana dan Agatha? Kalau memang Agatha ada di posisi doktrin Allah Tritunggal sehingga itu diserang oleh Mikana, saya lebih setuju dengan Agatha. Saya lebih sependapat Agatha, dan si Mikana ini yang menyerang Agatha itu salah total, bahkan dia adalah seorang bidat, si Mikana. Jadi sekali lagi, tinggalkan Mikana, jangan sudah dengarkan Mikana. Lebih bagus sudah dengarkan orang-orang lain, seperti yang sudah saya katakan di video saya yang pertama. Ada pengajar-pengajar yang kompeten. Walaupun kalau kita bicara doktrin yang sekunder bisa berbeda satu sama lain, tapi maksud saya adalah kita belajar hal-hal yang fundamental. Kalau tentang Tritunggal, tentang Kristologi, tentang soteriologi, tentang bibliologi, Alkitab firman Allah, semua sepakat. Saya sekata, walaupun ada hal yang berbeda secara sekunder, itu ada hal lain non esensial yang tidak usah kita perdebatkan, tidak usah ributkan. Jadi sekali lagi, jangan dengarkan Mikana, tinggalkan dia, dan tutup mata saudara daripada saudara habis kuota, buka HP, buka laptop, mempelototi itu berjam-jam ocehannya si Mikana. Lebih bagus tinggalkan saya dia. Oke, daripada saudara tersesat dan nanti saudara akan pergi ke neraka. Terima kasih Bu sudah menemani. Tuhan memberkati Ibu.